Besar, Pak Helmi, sempat besar selama 8 bulan. Ya. Alhamdulillah di bulan 9 itu bangkrut saya. Bangkrut. Itu kegagalan keberapa berarti? Banyak sekali kamu Waduh, gagal. banyak. Di catatan saya itu saya gagal 47 kali. 47 kali. Heeh. Ya, saya sekarang ada di Pamekasan. Jadi kalau bukan karena ada satu orang istimewa gitu ya. Istimewa banget. Lucu, unik, dan berasal betul-betul dari bawah. Perjuangan hidupnya luar biasa. Inilah kisah tentang mantan TKI asal Madura, merantau ke Malaysia. Kerjanya nanti kita buka habis-habisan, dan sekarang sudah memiliki 12 minimart ya di Madura dan di Jawa Timur. Ya, ini adalah Suwaidi, Rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Helmi. Nggak nyangka saya ke Pamekasan ya. Iya, itulah kehidupan, Pak Helmi. Berapa umur sekarang, Pak Helmi? Sekarang saya umur 38. 38, masih Ya, muda. masih ya. muda. Perjalanan hidup luar biasa. Wih, luar Sekolah biasa. universitas mana? Alhamdulillah saya STT, SD tidak tamat. Taman SD. Iya, iya tamat SD. Taman SD. Iya, sempat bekerja di bank juga sih. Kerja di bank? Iya, bangunan. Karena kerja, saya tuh seneng banget orang Madura tuh. Iya. Oh iya, keras tapi humornya tuh Iya. luar biasa. Jadi pernah kerja bangunan? Karena udah 16 tahun, Pak. Di mana? Di Pamekasan? Malaysia. Di Malaysia? Iya. Dari umur berapa? Saya kebetulan umur 13 tahun udah merantau. 13 tahun udah merantau? 13 tahun. Banyak orang Madura di Banyak. di Malaysia? Banyak banget. Di situ kerja apa aja? Tukang bangunan? Saya di 13 tahun belum bekerja. Belum bekerja? Di 14 tahun baru bisa bekerja. Oke. Di sana saya bekerja bangunan, ikut teman-teman, dan gajinya dibayar separuh dari gaji yang dewasa, walaupun pekerjaannya udah bisa seperti mereka. Oke, terus? Jadi kebetulan kan ada bapak saya di sana, ada abang saya di sana. Jadi saya belajar jadi ikut bapak saya. Oke. Selang 1 tahun saya umur menginjak ke 15 tahun itu saya sudah belajar menjadi kontraktor. Kontraktor? Iya, Yang bener kamu. iya, kecil-kecilan dulu. Jadi Ngeborong? Gimana? Ngeborong? Iya, ngeborong. Ngeborong bangunan? Renovasi dulu, renovasi rumah, dan lucu juga sih. Yang owner rumah di Malaysia tuh orang Melayu tuh bilang, kecil aja boleh buat rumah ke, katanya. Itu bahasa Malaysia kan. Ya akhirnya sedikit belajar. Di usia saya 17 tahun tuh saya sudah pasang banner di mana-mana. Edi Renovation Work. Spesialis ya, hutang 20%. Apa tulisannya? Jadi renovation work. Renovation work. Iya, Oke. jadi akhirnya banyak yang buat Apalagi tulisnya renovation work, terus hutang 20%. Jadi Hutang? iya, jadi orang kalau buat rumah itu hutang 20% saya boleh. Jadi gimana ya? Hanya bayar 80% di awal lah. oh gitu. Iya, 20%-nya hutang. 20% boleh utang. Utang. Nanti bayarnya setelah Cicil tiap bulan. cicil tiap bulan. Iya. Wah, jadi kamu mengkombinasikan jadi kontraktor sama tukang kredit ini. Iya, bisa dikatakan iya. Karena Umur 17 tahun itu. 17 tahun, pengen dapat banyak job kan waktu itu. Dapat ide dari mana tuh, Di? Sebenarnya ide dari mana ya? Saya cuma pengen ini aja, Pak Helmi. Pengen punya pekerjaan yang banyak dan saya mudah dikenal. Oke. Ya, saya pengen saya terkenal dulu, sehingga saya memasang banner-banner seperti itu. Pasang banner? Banner Di kota mana-mana. apa nih? Di Kota apa? Selangor, Malaysia. Di Selangor. Ya sempat saya sudah dapat SIM pengemudi juga di Malaysia. Udah lama lah kalau pengalaman. Ngomong-ngomong, maksudnya legal atau ilegal? Ilegal. 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 Ilegal bisa dapat SIM. Nggak ngerti saya gimana caranya. Ilegal. Terus? Jadi di usia 18 tahun saya sambil aktif di kontraktor, saya jadi tekong. Jadi apa? Tekong ilegal. Tekong itu apa? Yang Bawa orang masuk ke Malaysia. yang naik boot. Ngambil dari mana? Di Madura ini kan dari Madura, Surabaya, terus ke Pati terus ke Dumai. Dari Dumai baru nyebrang. Oke. Nyebrang dari Dumai itu ke ini dulu. Ada satu pulau itu saya sudah lupa, itu nyebrang ke Malaysia. Dan itu naik pompong tuh dari maghrib sampai pagi baru sampai. Naik boot itu. Naik boot itu. Orang Madura semua? Madura. Pengalaman paling pahit itu saya berangkat 125 orang. Oke. Temen tuh ada yang bawa celurit satu guni itu. Ya. Bawa celurit? Bawa celurit. Jadi pagi mendarat di Malaysia itu
si Tekong Malaysia bilang, tunggu ya, tunggu di sini ya. Jam 9 udah polisi hutan tuh datang, polisi Malaysia, lari semua. Cuma selamat 25 orang. Saya termasuk orang yang selamat. 100 orang kemana larinya? Tangkap semua. Ketangkap semua? Ketangkap semua. Oke. Terus setelah itu berjalan 4 hari nyasar, nggak tahu karena yang teman-teman udah nggak ada. Selama 4 hari saya minum air selokan, makan singkong mentah, makan kelapa sawit, minum air selokan. Dan di hari terakhir itu udah hampir mati saya kelaparan. Ada bang saya cari satu taksi dan dapat bawa nasi. Akhirnya di situ saya bisa diselamatkan di Malaysia. Nah, setelah itu berhenti dulu, nggak jadi tekong dulu. Jadi di 2002 itu ada bom di Bali waktu itu. Oke. Saya masih ngambil orang di Semarang waktu itu. Nah, ngambil orang di Semarang itu, akhirnya tinggal di Tanjung Pinang dan nyampe ke Malaysia. Orang itu saya tolong satu keluarga ya, karena udah susah. Nyampe ke Malaysia malah saya dilaporin ke polisi. Akhirnya, oleh orang yang dibawa oleh Zubaidi? Iya, itu cewek sih, cewek, dan saya sebenarnya mau ke anaknya itu. Oh, kamu naksir? Naksir. Oke, terus? Udah sempat ada hubungan sih. Nah, sampai Malaysia itu Bapaknya marah? tidak. Si kakaknya yang laporin saya ke polisi, akhirnya saya ketangkap. Ketangkap. 6 hari masuk di dalam, 12 hari keluar. Jadi nggak diusir? Ya selesaikan secara kekeluargaan sama polisi itu, akhirnya aman lah keluar. Nah, di situ baru saya mulai lagi kontraktor dan belajar ekspor barang dari Indonesia ke Malaysia. Oh iya, umur berapa tuh? Waktu itu 23 sudah, umur 23, tahun 2003. Kalau enggak salah sekian 21, 23 gitulah. Jadi saya ekspor barang ke luar negeri, ada kapulaga, kunyit, jahe, asam. Nah, ngirim sekali pakai yang kontainer. Yang kedua kali tidak dibayar sama orangnya di sana. Orang Malaysia? Ya, akhirnya berhenti. Nah, setelah berhenti, saya mulai lagi kontraktor. Kontraktor lagi? Balik lagi kontraktor? Balik lagi kontraktor. Nah, setelah dari kontraktor kan saya punya keinginan Pak Hilmi, karena saya dilahirkan dari orang yang susah. Bapak saya ninggalkan saya umur 4 tahun. Setelah di Malaysia ibu saya diceraikan, jadi saya hidup bersama ibu. Nah, jadi ibu menikah. Nah, bapak tiri saya ini jahat. Akhirnya saya kerja, jadi disuruh kerja terus. Saya punya adik 2 kan. Adik juga ya dia anak tirikan banget sih. Akhirnya saya waktu itu juga ini kembali lagi kecil ya, saya tanam tembakau, saya nguli, saya pelihara balik lagi ke Madura? Enggak, saya ceritanya nih balik lagi ke kecil ya. Jadi saya pelihara sapi, punya tetangga itu pelihara sapi 7 bulan hanya dikasih hasil Rp5.000 waktu itu. Sama orangnya itu agak kejam sedikit sih. Nah, setelah itu barulah yang tadi tahun 97 saya berangkat ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia? Iya, jadi setelah saya ketangkap, waktu itu saya mulai belajar ekspor, impor, dan akhirnya gagal, saya usaha lagi. Nah, masuk di dunia MLM sebentar. MLM? Ya, dari MLM. Di Malaysia kan banyak MLM ya? Banyak. Dari MLM itu gagal, akhirnya fokus lagi di kerja. Fokus lagi di kerja, 2008, kerja 1 tahun, 2009 ketemu lagi MLM. MLM yang lain lagi? Lain, 2010 habis lagi, jatuh lagi. Hanya fokus di kerja, terus jadi tekong lagi. Tekong lagi? Ngambil tenaga kerja lagi? Iya, itu sudah salah saya ngambilnya itu. Terus yang 2012, kan 2010 tadi kan, udah habis dari MLM, 2012-nya ketemu lagi MLM. Yang terakhir itu, MLM itu menurut saya. Nah, MLM itu yang merubah hidup saya. Nah, di MLM itu, akhirnya di 2012, 2013 saya pulang. Buka usaha di sini. Buka usaha dengan bermodalkan bahasa, buka camilan, kerupuk, jagung, dan lain-lain itu. Besar, Pak Hilmi, sempat besar selama 8 bulan. Ya. Alhamdulillah di bulan 9 itu bangkrut saya. Bangkrut. Itu kegagalan keberapa berarti? Banyak sekali kamu Waduh, gagal. banyak. Di catatan saya itu saya gagal 47 kali. 47 kali. Jadi di camilan itu gagalnya gini, waktu harga saya 10.000, ada orang ngantem di harga 6.000. Saya sudah waktu itu punya pekerja 28 orang di rumah, tapi di rumah jemur itu buat kerupuk sendiri, saya buat sistem sendiri, akhirnya jadi. Nah, setelah jatuh dari itu, akhirnya saya buka rental.
Di rental itu juga Rental apa? rental mobil. Ah, 3 bulan mobil satu hilang. mobil satu hilang. Satu hilang. Itu pun saya 3 mobil kredit semua. Nah, setelah itu udah anu ya, apa namanya ya, udah di rumah pun udah enak duduk, kolektor datang, tetangga yang datang. Iya. Istri kalau kan di depan rumah itu kebetulan ada polisi tidur tuh. Begitu jalan kan motor pelan-pelan, istri lihat, oh bukan bang. Oh ada orang nagih utang bang, saya lari ke belakang. Lari sampai kolektor pun saya ambilkan celurit. Dari Bank BRI pun saya ambilkan celurit, lari semua itu. Akhirnya terakhir saya jualan ayam ke pasar. Jualan ayam. Bak gerobak itu. Bak gerobak. Di Pamekasan. Iya di Pamekasan. Oke. Saya waktu itu kan sukanya saya pakai celana yang kain kayak kantoran itu kan. Jadi jualannya kayak gitu. Berangkat sebelum adzan subuh. Iya. Saya pulang sebelum matahari terbit karena malu sama tetangga. Nah, yang terakhir itu saya jualan ke pasar yang baru. Saya bawa 12 ayam, katanya di sana bagus pasarnya. Ternyata hanya laku 3 dan sampai siang. Saya di situ sumpah saya tidak mau jualan ayam lagi, sama kurung sama ayam ditinggal di pasar. Karena? Mau pulang udah malu saya. Malu. Malu. Kalau ketahuan jualan ayam ke pasar. Iya, sama tetangga kan tetangga itu tahunya Jadi saya kamu tuh udah miskin, nggak berhasil, malunya besar juga ya? ya karena gini, hinaan tetangga dengan hinaan teman beda. Oh. Kalau hinaan tetangga itu menyangkut anak, istri, dan mertua. Kalau teman-teman kan mereka nggak tahu. Akhirnya saya tinggal ayam di sana, dan diambil sama orang nggak tahu, dan saya berangkat ke Bandung. Ke Bandung? Yap, berangkat ke Bandung dengan modal cincin kawin istri saya bawa, dan di sana saya coba melihat teman-teman tuh pasang gigi tuh kok gampang. Akhirnya saya disuruh coba saya waktu itu pasiennya anak SMA cantik banget itu, putih. Saya memang seneng orang seperti itu. Jadi si pasien tuh nanya, loh kok dokternya gemeteran? Saya kan udah punya bahasa dulu di MLM. Loh saya di kontrakan saya nggak pernah masang orang secantik kamu. Ini yang pertama cantik kamu. Akhirnya separuh buka karet, saya berhenti. Kenapa? Om, saya nggak bisa masang ya om. Kenapa? Ini cantik banget om. Sebenarnya saya nggak bisa. Pertama Pak Helmi. Iya. Yang pertama. Jadi setelah itu saya tinggal Dipecat akhirnya? enggak. Di dokter gigi, di apa tukang gigi? Enggak, kan saya cuma belajar. Setelah itu saya mencari cara, ini kayaknya kalau saya masang di sini enggak bisa. Saya harus berangkat ke Malaysia. Akhirnya saya utang dengan modal 1.490.000. Saya utang beli barang bekas, sama bekas kan. Hanya masuk ke Malaysia. Oke. Dari teman-teman nanya, loh kalau bahasa Maduranya, leteti dokter. Udah jadi dokter katanya. Iya bos, ayo kalau masang gigi ada yang nyoci, ada yang kesetrum mulutnya teman saya. Karena barangnya barang bekas. Nah, jadi sebulan 2 bulan tidak ada yang mau pasang. Hanya saya pulang lagi ke kegagalan berikutnya lagi. Iya, pulang. Akhirnya saya maksa lagi. Oh mungkin behel yang kemarin ini tidak cocok, saya bawa lagi. Situ saya coba masang ke anak-anak kuliahan. Dek mau ndak pasang behel? Saya ini dokter dek, saya kasih gratis. Ya gratis di promo. Akhirnya setelah anak kuliahan itu promo ke teman-temannya, rame yang masang Pak. Saya 17 bulan itu 252 juta itu lunas hutang. Lunas hutang? Itu kembali di Pamekasan? Iya. Oke, terus? Nah setelah kembali, saya coba usaha lagi di sini. Saya usaha apa lagi? Usaha ini Pak Ilmi, keropok lagi Pak Ilmi. Keropok lagi? Tapi saya tidak pakai motor. Jadi saya stok, tapi gagal lagi. Gagal lagi. Setelah gagal lagi, singkat cerita di 2017, setelah gagal tuh saya fokus lagi di MLM. Balik lagi ke situ. Setelah itu 2017 itu saya mengenal satu bisnis yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu orang Madura yang sekolahnya cuma tamat SD, ngerti cryptocurrency. Dari siapa kamu tahu cryptocurrency? Oh gini, saya punya teman itu sekarang ada di Malaysia. Beliau hebat, baik hati, orangnya sangat terbuka, baik. Beliau ngajak saya ke bisnis cryptocurrency, mereka berhasil. Saya selalu bilang ke mereka, bang, saya tahu kamu berhasil, tapi saya mau belajar untuk menjadi manusia yang komitmen, yang punya sikap. Karena di MLM itu sikap yang dibentuk. Akhirnya selama 9 bulan datanglah teman saya, sahabat saya itu orangnya kecil, mongil, sabar, menyampaikan dengan baik. Akhirnya saya tertarik ke orangnya, bukan dengan kriptonya. Hanya saya bergabung. Alhamdulillah selama 4 bulan scam.
Scam tuh apa? Scam. Jadi hilang, websitenya udah hilang. Oh. Jadi tutup. Oh, tutup. Banyak orang yang dirugikan. Akhirnya saya belajar lagi, ketemulah bisnis di Malaysia. Namanya juga kripto. Dan waktu itu butuh seorang pembicara. Saya ini kalau berbicara di depan orang kecil saya hebat, tetapi di depan orang besar saya tidak hebat. Akhirnya saya dapat reward BMW di Malaysia dan dapat bonus 8 bulan tuh 1,5 miliar. Besar sekali. Nah, setelah itu beberapa bulan mati lagi. Apanya? Perusahaannya itu mati lagi. MLM-nya? Iya. Gara-gara kamu masuk kali? Mungkin iya juga sih. Bawa sial. Terus. Jadi setelah itu saya kembali lagi berpikir, oh 2017 itu kan teman-teman suka sistem ya. Akhirnya gimana kalau saya buat sistem? Mereka tuh suka sistem. Akhirnya saya coba buat sistem. Bos, saya punya cryptocurrency nih bos. Gimana bos? Nggak ada yang mau. Akhirnya saya coba membangun perusahaan sendiri. Jadi membangun perusahaan sendiri di 2019 kemarin. Oke. Di tanggal 26 itu saya dengan oret-oretan, model oret-oretan, saya pede banget. Saya punya laptop beli 1,5 juta itu kalau nggak dicas nggak hidup. Diketawain sama teman-teman. Si Iwa, apa ini laptopnya aja murad marin katanya. Tapi saya pede. Laptop bekas? Iya bekas, 1,5 juta. Saya beli sama teman. Jadi selama dari 26 April orang yang mulai bergabung dengan saya di 30 Juli. Berapa bulan itu? Yang lain itu semuanya Mei, Juni, Juli. Iya. 4 bulan. Semuanya bergabung. Iya, saya ke Singapura, ke Malaysia ngajak teman-teman. Kalau bahasa Maduranya, duda emak, mau kemana kamu? Pulang, lagi berangkat, pulang lagi. Tapi saya pernah belajar ke upline saya di MLM dulu. Beliau bilang, Subaidi, kalau kamu sudah ditolak 1000 kali dan berani menghabiskan jatah gagalmu, kamu pasti sukses. Buka lagi buku impiannya, ini saya buka lagi. Oke. Nah, di situ sudah mulai nanti kita buka ya? Ya, sudah mulai siap. Sudah mulai ada orang gabung. Trust sudah terbangun. Alhamdulillah di 26 Januari itu saya sudah mulai mendirikan Sisimart. Sisimart, minimarket? Iya, minimarket. Oh, ini ada minum-minum, ayo masuk sini. Oh, jadi 47 kali gagal. Berapa kali masuk perusahaannya bangkrut, pembawa sial. Bolak-balik dari Madura, Pamekasan ke Malaysia bolak-balik dan akhirnya dia memutuskan di awal tahun 2020 lalu ya untuk membuat Sisimart. Sisimart itu adalah perusahaan minimarket. Siap, betul. Pertama kali di Pamekasan. Iya. Sisimart pertama kali di Pamekasan. Saya bangun di Bangkalan di Arosbaya. Di Bangkalan justru. Ya. Itu luasnya cuma 4 meter. Oke. Nah, luasnya 4 meter itu pun saya sudah bangun koperasi. Saya mengajak teman-teman, ayo gabung di koperasi saya. Akhirnya ya itu, orang sudah mulai tambah trust. Oh, ternyata Simartnya berdiri ya. Nah, yang paling menyakitkan hati saya pada saat teman-teman ngijek waktu itu, dia tuh modalnya 10 juta tuh. Membangun PT itu katanya. Modalmu 10 juta memang? Memang 10 juta. Hasil dari ngumpulin? Itu memang murni dari saya 10 juta. Oke. Karena yang saya fokus untuk ngurus Menkumhamnya aja. 10 juta. Setelah itu kan punya konsep Sisimart dengan 280 juta jiwa Indonesia. Saya target pasarnya 5%, maka 14 juta. Kalau rata-rata orang belanja ke saya 20.000, maka omset per hari 280 M. Dikali sebulan ketemu 8,4 T. Jadi model bisnis itu yang saya jual. Saya membutuhkan 500 Sisimart ini setengah T. Cuma saya mau jual saham 30 miliar saja. Akhirnya saya coba 54 hari 2 M saya dapat dari 2 M? Iya. Siapa yang percaya dengan Zubaidi? Ya, enggak percaya ke sayanya. Kan bulan Juli itu sudah ada orang beli tuh. Oke. Jadi percaya kepada orang yang memberitahu. Saya enggak percaya ke Zubaidi ya, tapi saya percaya dengan kamu. Kamu jual apa? Jual konsep? Jual konsep. Investorin dari orang? Iya. Kamu cuman awal 10 juta itu untuk ngurus legalnya saja? Betul. Siapa korban pertama itu? Pertama itu ada Pak Khairul orang Bangkalan. Oke. Masih ingat saya ada Mukhlis, ada Haji Rianto. Dan alhamdulillah mereka sudah pulang ke Indonesia, udah tidak menjadi TKI lagi. Oh, dulu TKI semua yang percaya sama Zubaidi? Semua. Saya tidak ada peluang kalau tidak bangun di TKI. Oke. Karena sudah dikenal saya TKI. Dan bahkan kalau di Facebook itu Zubaidi gagal, ramai Zubaidi gagal. Ya memang gagal ya, banyak gagal. Memang gagal. Taunya mereka bahwa ini. Jadi 3 orang Madura yang di perantauan inilah yang percaya kepada Zubaidi? Percaya.
Percaya. Bikin minimarket pertama Sisimart. Iya, Sisimart di Di Bangkalan. Iya. Hmm. Dan setelah beberapa bulan itu saya tutup juga sih. Kenapa? Karena saya salah pilih tempat dan tempatnya terlalu kecil. Akhirnya dihujat, tuh udah dibohongin tuh. Sampean diiming-iming satu Sisimart. Akhirnya saya buka lagi yang di Sotabar itu, yang Sisimart yang kedua. Di mana? Sotabar. Di mana itu? Pamekasan juga sih, di Pamekasan? Pantura ya. Oke. Akhirnya di situ sudah mulai teras lagi. Terus saya menggunakan satu konsep, saya menggunakan cara MLM, tidak ada cara lain nih. Saya harus rekrut beberapa orang hebat menjadi orang di bawah saya. Akhirnya saya buka saham lagi itu 27 hari itu saya dapat 2,2 M. TKI lagi. TKI lagi, tidak ada kalau bukan TKI. Di periode kedua itu sudah ada korbannya dari Korea, Taiwan, Hong Kong, Filipina. Malaysia tuh udah ada banyak lah, memang udah banyak lah. Nah setelah itu trust sudah terbangun dan saya sudah berani buat acara besar, akhirnya sudah dilirik oleh teman-teman. Jadi setelah dilirik teman-teman, saya main di media sosial, semua orang sudah bicara simat. Muncul lagi, ntar lagi di penjara tuh, penipuan tuh. Nah, tapi teman-teman saya sudah, saya bilang ke mereka, bos kalau terjadi apa-apa, saya tidak mau lari. Saya pasang badan, saya mau ngelola Sisimart ini dengan baik. Karena saya punya tujuan, kalau saya dapat 2 juta per Sisimart dikali 500, semakin tua saya semakin wibawa, karena penghasilan saya 1 M. Oke. Saya fokus ke situ. Jadi target 500 Sisimart. 500 Sisimart itu minimal, Pak. Sekarang sudah? Sekarang 7 dan akan di opening dalam waktu terdekat ini 5. Jadi 12. 12 termasuk ada di Malang, ada di Pasuruan, ada di Batu. Sudah 12. Target setahun ini jadi 50. 50. Yang bener kamu. Iya, karena pertama kan yang lambat gini, yang saya bangun 3. Manusianya. Ya. Yang kedua IT-nya. Yang ketiga perdagangannya. Oh, jadi menggunakan IT. Kalau manusianya tidak terbangun walaupun IT-nya dan perdagangannya bagus, pasti pengaruh ke sini kan. Oke. Nah, sekarang ini manusianya bagus, IT-nya bagus, perdagangan nih hasilnya itu ngikut, omsetnya ngikut, pasti itu. Dan hari ini tepat setahun Anniversary-nya Sisimart. Iya. Jadi sudah agak sedikit ringan lah. Saya selalu bilang ke istri saya, karena istri saya sempat melarang saya di bisnis, yang izinkan saya 3 tahun membangun sistem ini, saya tidak boleh jalan-jalan, tapi di tahun keempat saya yang jalan-jalan, karena sistem udah jalan. Dan alhamdulillah sekarang udah jalan. Target saya di 2023 itu saya akan menjual franchise. Dan sekarang sudah banyak orang yang konsultasi ke saya. Yep. Dan menariknya Pak Helmi, saya bermodal 10 juta, sekarang kekayaan PT itu sudah lebih dari 90 M. Wow. Izin minum dulu. Minum dulu. Hebat ini. Semoga Anda menyimak sebuah inspirasi dari sebuah kota kecil di Madura ya, Pamekasan. Seorang mantan TKI bolak-balik Malaysia, Indonesia 47 kali mencoba profesi gagal gitu. Jadi ini kalau ngelihat kisah Subaid ini, Jack Ma aja kalah banyak gagalnya gitu. Iya. Iya. Kalau harus menyebut apa yang membuat akhirnya Subaidi sukses? Oh, pertama. Pelajaran apa? Pertama, saya dendam dengan kemiskinan. Dendam dan kemiskinan. Karena berasal dari keluarga miskin. Betul. Yang membuat saya dendam pertama. Banyak dihina orang dulu? Oh, itu sudah pasti. Yang pertama, saya hari-hari besar seperti Lebaran, saya tidak bisa ketemu dengan kakak adik saya. Karena di Malaysia? Semua merantau. Merantau? Yes. Dan antara persahabatan antara abang adik itu tidak kuat, Pak. Oke. Karena orang tua tidak pernah mendidik dan tidak mengajarkan ke saya. Dan itu saya berpikir ini tidak boleh turun ke anak saya. Oke. Sehingga saya harus menuliskan buku impian yang pernah dikatakan oleh upline saya di Medan. Sebenarnya bisnis ini tentang impian. Nah, apabila bicara impian saya itu tidak paham-paham. Ternyata saya coba menuliskan buku impian. Coba tuliskan hal kecil. Apa dalam hidupmu yang paling ditakuti? Anak. Anak? Ya. Maksudnya? Gini. Dulu saya waktu di MLM itu kan saya bawa brosur tuh, flyers tuh. Jadi ada gambar-gambarnya orang yang berhasil.
Jadi dia selalu nanya, ya gambarnya ayah mana? Aku nggak pernah ada di sini. Anakmu yang mana yang Ada yang besar sekarang sudah SMK. yang sekarang di Iya. SMK itu? Iya. Siapa namanya? Muhammad Nur Zaidi. Muhammad Nur Zaidi. Muhammad Nur Zaidi. Jadi Oke. beliau selalu nanya, ayah kapan sukses? Saya terpukul, saya nangis. Hmm. Akhirnya itu yang membuat Malu saya. dia punya orang tua seperti Zubaidi. Gimana? Malu dia punya orang tua seperti Zubaidi Tidak. dulu. Beliau tuh bangga punya orang tua seperti saya. Tapi dia menagih kapan sukses. Kapan sukses? Jadi ditanya kapan suksesnya. Jadi saya bilang tunggu nak, ayah masih proses. Saya pasti bawa pulang brosur ini ada gambar ayah. Saya bilang ke beliau kan, ya yang mudah-mudahan sukses ya. Akhirnya, jadi disitulah saya dendam Pak. Rantai kemiskinan ini harus saya potong. Harus diputus. Ya. Saya tidak fokus apa prosesnya, tapi saya fokus tujuan. Pada hasil tujuannya. Ya. Orang hina apapun karena saya pernah mendengar dari aplen saya itu tidak beragama, orang Cina. Kalau kamu melakukan sesuatu yang sama dengan teman-teman kamu, hasilnya sama. Kamu harus melakukan hal yang berbeda. Atau mungkin lebih buruk kalau sama ya. Bisa jadi. Ya, terus. Jadi harus membuat sesuatu yang berbeda dari teman. yang berbeda. Salah satu contoh, ada anjing yang mengejar nyamuk. Orang melihat anjing mondar-mandir ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Orang yang melihat gila anjing itu. Apa yang dikejar mondar-mandir? Karena mereka tidak melihat nyamuknya. Oke. Di sama saya begitu. Bila teman-teman bilang, kamu nih mau buat apa? Kamu ndak tahu kalau anjing itu sedang ngejar nyamuk. Nah itu yang membuat saya ini. Akhirnya saya memutuskan untuk harus berhasil saya. Nah karena terlalu banyak hinaan, saya kebetulan lahir di Bujur Tengah. Akhirnya saya keluar, hijrah. Saya membuat satu bisnis yang gila menurut saya karena orang tua saya pernah pesan. Kalau bahasa Madura, Cong, muntet tiap pelacur, melacur nengiro mana? Apa Cong, sih? begini maksudnya kalau bahasa Indonesia, Cong, kalau kamu mau melacur, jangan di sekeliling rumahmu. Bikin malu. Ya, melacur di luar enggak apa-apa. Hanya saya pegang, saya jalankan bisnis di luar, saya buat gila-gilaan. Saya pernah presentasi di Simbahair sama orang di Batam, pernah. Tengah presentasi, kamu bukan orang penting. Saya orang penting, tahu nggak katanya. Orang Medan dia. Oh iya, kalau boleh tahu ibu kerja apa? Saya kerja rumah tangga 9 rumah katanya. Duh, rumah tangga aja kok sombong. Nah, saya punya dendam, saya harus sukses. Saya kejar. 9 kali saya presentasi, akhirnya gabung. Orang itu? Gabung orang itu dan banyak belajar ke saya. Akhirnya kalau ketemu itu peluk. Orang Medan? Orang Medan. Di Batam? Ya, jadi kalau ketemu orang yang keras, orang yang sikapnya tidak baik dengan kita itu karena mereka belum tahu dan belum sadar. Nah itu yang selalu saya sikapi. Dan saya mengharamkan saya nonton TV. Saya selalu bilang sama istri, yang kalau kamu bicara sukses kalau masih nonton TV 2 jam sehari, jangan pernah bermimpi sukses. Hanya saya tidak baca TV, yang dulunya saya suka politik, tidak baca politik. Saya baca buku tentang buku positif dan mencari kawan dan menghargai orang lain. Oh itu? Iya. Zubaidi baca buku? Saya baca buku, tapi akhir-akhir ini sudah kurang baca buku. Dulu buku siapa aja yang menginspirasi Zubaidi? Yang pertama saya baca yang Berpikir dan Berjiwa Besar. Edward de Bono ya? Enggak, David Jessuat. Oke. Nah, itu yang banyak sekali sih membangun karakter, membangun sikap yang kuat. Terus setelah itu kebetulan saya kan kolerik. Kalau bicara dengan orang, kalau enggak nyakitin orang enggak enak. Akhirnya saya baca buku Skill with People dan buku dari Dale Carnegie, Mencari Kawan dan Menghargai Orang Lain. Oke. Di sana dikatakan sikap saya itu semuanya salah. Karena kalau saya bicara ini punya saya, ini milik saya. Sehingga teman-teman pada lari semua. Nah, di situ ditemukan ternyata orang sukses itu bukan karena berapa banyak uang, tetapi berapa bagus komunikasi dengan orang. Seperti kata Bapak Helmi, kalau mau sukses harus pintar komunikasi. Ya. Nah itu, jadi akhirnya di situ berubah. Dan saya kembali lagi, saya menuliskan buku impian. Nah waktu itu saya bilang, kan anak saya itu selalu minta ini Golkas. Saya bilang, nak, saya nanti beli Golkas di tanggal sekian. Akhirnya saya tulis. Tahun berapa itu? Saya tulis di sini kebetulan tanggal 20 Juni 2013. 2013. Iya, saya belikan Golkas, saya tulis dengan harganya. Saya tulis. Apa? Tolong kamu bacakan. Oke. Kami akan belikan Golkas baru atas permintaan istri kami dan anak kami pada tanggal 24 bulan 2 2015. Oke. Nah, ternyata saya mencapai lebih awal.
Harganya berapa? 2.200.000. Hmm. Dan saya belinya 2.300.000 satu tuh. Udah bukan harganya waktu itu. Tunjukkan. Nah ini buku impian saya. Jadi orang kalau nanya suksesnya itu kenapa kok bisa sukses? Ini modelnya. Modal kuatnya saya ini. Saya kemana-mana saya bawa. Sebagai apa? Pemotivasi. Motivasi saya. Menjaga sikap saya. Oke. Karena orang sukses itu sikapnya harus bagus katanya. Nah Oke. setelah itu hal yang paling Terus menakutkan. misalnya, kenapa anak istrimu butuh kulkas? Ya waktu itu populernya di Madura. Kulkas. Madura? Iya. Waktu Lambang simbol kesuksesan itu di rumah punya kulkas? Enggak juga sih, tapi teman-teman tetangga-tetangga tuh udah punya semua. Saya belum punya. Jadi saya kulkas. Oke. Terus apa lagi mimpimu yang kau tulis? Yang paling kuat ini ketakutan. Ketakutan dalam hidup. Ya, ini apa lagi nih? Ada gambar anakmu nih? Ada gambar anak ini sebelum saya tulis di sini. Sebelum saya berangkat ke Malaysia tanggal 16 bulan 9 Jumat, beliau sempat meminta baju yang telah dipakai. Baju saya nih. Yang telah dipakai? Iya ini. Ini baju bapak aja, baju Subaidi? Baju saya. Oke. Jadi beliau minta sebagai pengobat rindu. Oke, terus? Jadi ketakutan terbesar saya Pak Helmi, apabila saya pulang malam, saya melihat anak saya itu tidur di kata orang Malaysia itu katil, di ranjang yang tidak layak. Saya melihat beliau memeluk sarung saya. Wah, saya pikir saya kemarin nonton film. Saya pernah bilang ke beliau dulu waktu kecil, nak, nanti kalau kamu udah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi ya? Ternyata di usia 4 hingga 5 tahun itu terlantar. Terlantar? Ya terlantarnya, saya dulu pernah janji, nak, kamu minimal nanti harus jadi DPR ya. DPR? Iya, saya bilang. Jadi, yang paling sedih waktu itu, beliau sakit. Kebetulan saya juga sakit-sakitan. Saya harus beli obat ke Malaysia dan saya harus berangkat. Beliau keadaan sakit, saya berangkat. Yang saya pikirkan dalam pesawat itu waktu itu saya lewat Batam, kalau terjadi apa-apa pesawat ini jatuh, anak saya siapa yang jaga ya? Itu yang saya pikirkan. Nah, ketakutan berikutnya di sini, kalau saya berhenti di perusahaan itu, saya tidak sebutkan ya, 100% saya pasti mewariskan pekerjaan yang tidak jelas dengan kehidupan yang serba susah kepada keluarga dan anak saya. Ini yang membuat saya tidak fokus apapun prosesnya. Saya mau itu. Sampai mertua saya bilang, Cong, nanti kamu itu angklongan pun dijual, istrinya pun dijual. Semua dijual. Saya bilang, enggak apa-apa mak, yang penting saya enggak jual rumah mama. Sama mertua itu. Sedih. Jadi saya pernah belajar ke upline saya, dunia ini ada dua, Subaidi. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Oke. Ada kanan, ada kiri. Ada penjual, ada pembeli. Kamu di golongan mana? Golongan pembeli apa penjual? Akhirnya saya berpikir saya harus menjadi penjual. Akhirnya saya belajar menjual, apapun saya jual. Ya, di situ ya sempat dihina, sempat dikeroyok juga sama saudara mertua. Dikirain saya mau rampas tanah, itu diusir juga pernah sih. Terus ini yang ketakutan yang tentang anak saya. Kamu tidak mau gagal, tidak mau mewariskan kemiskinan kepada anak dan keluarga ya? Ya, karena kenapa saya gagal 47 kali? Saya baru tahu saat ini kalau saya gagal 47 kali. Sebenarnya setelah saya paham, ternyata proses saya menuju sukses itu 47 kali. Jadi saya tidak fokus prosesnya apapun, tidak fokus. Saya mau ini. Jadi istri saya sempat tidak sabar. Bang, kalau bahasa Madura, pilih sukses bang, yang kamu sabar. Saya pasti menjadi orang besar. Orang besar meloloh, kata bahasa. Orang besar selalu, katanya, kata istri itu. Sabar, saya pasti jadi orang besar. Saya ibarat sekarang jalan di dalam terowong yang gelap, saya jalan. Saya jalan cari sinar ini. Terjatuh-jatuh? Iya. Cari. Mudah-mudahan yang terang itu bukan kereta api. Karena kalau melihat di terowong tuh ada sinar, pas kereta api saya dilenyek.
Tapi alhamdulillah saya berjalan mencari cahaya yang terang. Oke. Apa lagi mimpimu? Dan ini ada mimpi saya. Nah ini kalau baca saya pasti nangis Pak ini. Beliau bilang, ayah. Ini anak yang kecil? Masih Anak tadi? yang itu. Suwaidi? Iya. Beliau bilang, ayah, aku inginkan rumah sendiri. Saya tidak mau numpang terus. Ayah janji ayah akan bekerja keras demi mewujudkan permintaan anakku sebelum ayah pergi, meninggal maksudnya. Jadi ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawaku selagi saya belum memberikan yang terbaik kepada anak saya. Jadi ini tulisan Zubaidi? tulisan saya. Ini yang tadi yang disampaikan ya, yang tentang saya. ketakutan. Iya, ketakutan. Jadi modalnya adalah ketakutan. Nah terus ini saya menuliskan juga orang tua saya, mertua saya. Saya janji, ayahku maafkan anakmu yang banyak berdosa ini. Aku janji, aku akan menghantar ayah umroh dan ibu melalui bisnis saya pada Desember 2020. Saya rencana mau berangkat kemarin di 21 Januari, pas kebetulan beberapa bulan berikutnya COVID. Gagal berangkat. Sampai saat ini belum berangkat. Hutang. Saya udah bilang kemarin, ya hutang. Kalaupun ayah meninggal, nanti budal. Saya akan hajikan juga. Dan saya juga punya impian pengen beli mobil ya, karena waktu itu sudah tahu susah ya. Jadi impiannya di mobil Vios saja. Mobil idaman Vios 2010 akan dibeli pada Februari 2017, harga 80 juta. Warnanya silver. Saya tuliskan. Saya selalu kalau menulis buku impian visual ya. Iya. Sedetail mungkin. Detail mungkin. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya tulis. Akhirnya saya ingin belikan sepeda atau basikal ya, anak saya. Sepeda itu, basikal itu. Iya, karena beliau selalu minta kan. 17 Agustus 2019 mau beli kereta Audi. Saya juga pernah bermimpi mau beli Audi 2019. Tapi waktu itu sih 2018 saya sudah dapat reward di satu MLM itu, BMW yang 5 Series itu. Ini yang menjadi impian. Terus ada juga, nah sekarang saya punya impian untuk mensukseskan PT SSI. Ya, PT SSI minimal 1.500 orang di 2022 ini. Karyawan 1.500. Karyawan serta leader yang marketing saya. Dan ini juga impian saya, ada Mobilio. Impian. Dan udah tercapai? Alhamdulillah, saya mimpinya Mobilio, saya sudah belikan istri Honda Accord dan saya sudah pakai Alphard. Saya tadi dijemput sama Zubaidi pakai Alphard. Alphard nih pakai tadi? Iya, punya saya. Jadi dia mencapai mimpi lebih besar daripada mimpi aslinya. Benar. Dan ini mimpi saya yang belum saya wujudkan, bukan tidak tercapai sih, bukan tidak mampu, sudah mampu, tapi saya masih fokus ke pengembangan bisnis. Jadi saya punya impian rumah kami sekeluarga. Kos pembangunan RPG 700 juta akan dibangun pada 23 Agustus 2020 dengan penghasilan Rp 80 juta per bulan. Dan alhamdulillah kemarin 2020 saya bangun rumah itu, tapi tidak sebagus ini. Bulan Januari 2020 sudah bangun 2 lantai, tapi tidak sebagus ini. Di belakang aja yang dibangun 2 lantai. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Jadi Allah itu saya selalu bilang ke teman-teman, Allah itu selalu memberi. Cuma saja Anda yang tidak sabar. Kejar, pasti bisa. Atau tidak diminta. Ada orang minta, tapi tidak dikejar. Tidak dikejar. Rata-rata teman saya tanya, kamu kalau diberikan kehidupan yang mapan mau penghasilan berapa? 100 juta per bulan. Pekerjaanmu layaknya 1 juta. Kamu tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Mau berhasil, etos kerjanya harus kuat. Jangan mengenal waktu. Kerja, tapi jangan salah pekerjaan. Tukang beca juga kerja, tapi hasilnya beda. Pembisnis beda. Nah, yang membuat saya, kenapa harus saya membuat sistem dan membangun perusahaan ini, saya berpikir gini. 1 dikali 1 juta, 1 juta. 1 juta. 1000 dikali 1 juta, 1 miliar. 1 juta. 1.000 rupiah dikali 1000, 1 juta ya.
1000 dikali 1 juta 1 miliar. 1 miliar ya? Ya. Jadi hitungannya gini, kalau saya bisa penghasilan 1 juta dari pribadi saya sakit, saya tidak berpenghasilan. Tetapi kalau dari 1000 orang, sakit 5 orang, saya masih punya penghasilan. Akhirnya saya membuat satu sistem yang hari ini sudah sampai Dubai, Taiwan, Hong Kong, Korea. Dan database kemarin terakhir di 2020 itu sudah hampir 40.000 database saya. Database. TKI semua? Enggak juga sih, sudah ada yang orang Singapura ada, orang Brunei ada, orang Malaysia ada, orang Korea juga ada, yang cryptocurrency. Cryptocurrency. Luar biasa. Apa yang kemarin membuat Zubaidi mengagetkan kami gitu? Saya, Mas Wowi, ya, kok tiba-tiba ikut Mastermind? Jangan-jangan kamu orang Madura pertama yang ikut CEO Mastermind? Kayaknya saya yang pertama, karena kemarin saya hadir di gathering, hadir di acara-acara berikutnya. Nggak ada Madura yang lain? Ada. Yang membuat saya kenapa harus ikut, yang pertama, saya sudah CEO, saya harus punya ilmu CEO. Dan yang kedua, selalu dikatakan semua orang itu makan dengan ilmunya. Semua orang? Manusia ini makan dengan ilmunya. Makan dengan ilmunya, oke. Jadi ilmunya apa, mereka akan menghasilkan dari ilmu itu. Itu yang membuat saya belajar. Yang ketiga, nanti kalau pengikut-pengikut saya ini hebat dan saya tidak hebat, bagaimana? Karena pernah saya mengeluarkan kata-kata mutiara, 3 karakter pemimpin. Yang pertama, saya solusi dari orang yang saya pimpin. Oke. Yang kedua, saya teman dari kepada yang orang yang pimpin. Yang ketiga, saya harus menjadi kebanggaan. Nah, ini harus dari secara knowledge harus mengalahkan mereka. Dan yang paling kuat, saya mengikuti acara Mastermind itu, banyak teman-teman itu pernah mengikuti acaranya Pak Helmy dan sering nonton YouTube-nya Pak Helmy. Jadi itu yang membuat saya harus ikut nih. Saya pernah makan durian di Pakong itu, saya pernah ikut acaranya Pak Helmy, keren, cewek itu. Oh ya? Waktu itu Isya sudah saya pulang dari kerja, saya harus ikut nih. Hanya saya ikut. Dan kemarin saya juga ikut acaranya Bong Chandra, pengen tahu properti juga. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya perumahan Estan Imperial yang perumahan mewah pertama di Pamekasan? Di Madura. Di Madura? Iya, bukan paling besar ya, tapi paling mewah. Paling mewah? Iya, harganya cukup murah. Dan enaknya itu, luar biasanya itu, saya tidak pakai modal. Tidak pakai modal? Iya, cuma pakai cara yang diajarkan Pak Helmy. Apa? Kolaborasi. Kalau kamu tidak punya tanah, beli, bayar tanda jadi, proses, jual. Oke. Dan alhamdulillah sekarang udah laku 3 dan sudah bayar tanahnya. Udah lunas. Itu berkat Pak Helmy. Terima kasih Pak Helmy. Ya, itulah perjalanan hidup. Zubaidi, kalau harus mengkreditkan atau mempersembahkan kesuksesan Zubaidi itu untuk siapa? Pertama, untuk anak saya dan istri saya. Kamu sangat membanggakan atau sangat memuja anak-anakmu ya, sehingga menyebutnya pun beliau. Berapa anakmu? 3. Karena saya berpikirnya di saat mereka dilahirkan sampai usia 17 tahun itu mereka belum bisa apa-apa. Nah, di saat itu saatnya saya mengumpulkan persiapan hidupnya mereka. Oke. Sehingga biar mereka tidak seperti saya. Saya selalu sampaikan sama staf saya, sama anak saya tidak ingin kamu melewati masa susahnya seperti saya. Cukup saya aja. Cukup saya. Tetapi saya pesan, kalaupun kamu berhasil, tiru cara saya. Saya hari ini apa yang mereka kerjakan saya kerja. Tidak berpikir saya pakai Alphard, saya punya uang, tidak pernah berpikir. Saya tetap bekerja. Tadi saya kaget waktu saya ketemu Riko, ya yang Zubaidi bawa ke Belitung. Saya ingat betul. Ini apa idola kamu ya, tunjuk ke saya. Iya. Dan Riko itu anaknya kecil umur berapa tahun? Itu sekarang umur 3 tahun lebih lah, mau 4 tahun. Dan dia bilang, enggak, idola saya itu adalah ayah. Iya. Kebanggaannya saya memang. Kebanggaannya. Kebetulan anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga. Kalau yang pertama itu bangga dengan rambut saya. Oke, kenapa? Karena gini. Jadi tidak pernah dirubah. Banyak sekali anak-anak kecil itu ngikutin cara rambut saya. Kayak Abang Edi gitu. Abang Edi? Iya, jadi anak saya pun sekarang ini si Riko itu, saya mau seperti ayah-ayah tuh hebat.
Itu aja. Jadi udah menjadi ambasadornya anak saya. Dan saya selalu sisihkan waktu sesibuk apapun untuk anak dan istri. Untuk anak-anak. Iya. Ya. Jadi apalagi mau dikejar? Target 500 minimart? 500 minimart dan saya harus mensukseskan orang yang sudah ikut saya. Saya belum dikatakan berhasil kalau saya tidak bisa membuat orang sukses. Karena saya selalu percaya kalau saya membuat orang pinter, membuat orang sukses, saya pasti bisa freedom. Makanya saya sekarang adakan satu sekolah namanya Digital Business Academy. Digital Business Academy. Digital Business Academy yang pertama anak-anak muda bisa belajar gratis dan kami ajarkan bagaimana cara berbisnis. Nah, dalam Digital Business Academy itu yang saya ajarkan pertama sikap. Attitude. Attitude. Anda hari ini yang dijual barang halal, barang bagus. Rambutnya panjang, tatu-tatu, celananya pendek, anting-anting, kamu tidak akan pernah laku. Yang perlu dibangun adalah sikap. Yang pertama penampilan. Yang kedua komunikasi. Itu yang kami ajarkan. Setelah itu mereka sudah bisa jualan. Saya ajarkan lagi selevel. Kamu akan ketemu orang seperti ini. Akhirnya saya kasih buku. Masukkan ke seminar. Kebetulan di kami itu ada seminar namanya TTP, Training the Presenter. Terus ada TTT, Training the Trainer. Jadi selevel lagi. Terus ada acara lagi CTS, Commitment to Success. Commitment to Success. Yes. Terus ada acara lagi seperti gaya-gayanya MLM tapi bukan MLM. Itu sering saya adakan karena saya harus melahirkan orang pintar. Kalau enggak melahirkan seperti itu saya kewalahan nanti. Hanya banyak pelapis. Itu cara yang saya bangun sekarang. Subedi, bisnis minimart itu kan sudah ada 2 pemain yang besar sekali. Siap. Ya, yang tidak perlu saya sebut namanya. Kenapa Zubaidi yakin betul bisa dalam setahun nambah sekian puluh gitu ya? Berapa tahun lagi akan jadi 500? Apa perbedaanmu dengan 2 pemain utama yang sudah hadir? Oke, yang pertama semua orang, semua manusia akan lebih suka jika mereka diberikan pilihan. Jadi tidak harus di si A aja kan, mereka juga pengen rasakan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya kelebihan. Di sini minimarket saya, Sisimat itu ada kolaborasi juga dengan cryptocurrency. Yang kedua, itu dibangun dengan kemitraan. Jadi pembeli sudah ada. Karena mereka, makanya saya selalu bilang, mengubah konsumsi produk harian menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pengaruh jaringan. Kenapa saya katakan begitu? Setiap orang yang berbelanja di Sisimat, mereka akan mendapatkan bagi hasil 30%. Jaringannya dari mana? Sistemnya sentral. Jadi dikumpul dulu baru dibagi. Jadi orang tidak beli kemana-mana. Jadi kami sudah ikat dulu. Nah, jadi pembeli sudah ada. Nah, itu sudah pasti. Dan berpikirnya kalau bicara 14 juta, kalau satu orang berbelanja 100 ribu itu sama dengan bawa 5 orang. Kan targetnya cuma 20 ribu. Ya, itu kelebihan. Ada kelebihan lain tapi saya tidak mau sebutkan. Ada kelebihan-kelebihan lain yang ada di Sisimat itu. Dan saya yang dibangun di Sisimat itu adalah pelayanan. Saya paling marah jika 2 ini tidak ada di toko. Pertama, barang tidak ada dan pelayanan tidak bagus. Karena yang dibangun adalah branding dan people. Jadi branding, saya tidak mau Sisimat itu dikenal, tidak ada barangnya, pelayanannya tidak bagus. Itu kan udah masuk ke otak-otak orang-orang itu. Dan saya yakin, kenapa saya yakin banget 2 minimarket yang ada sekarang itu pasti dimulai bisa lebih parah dari saya. Soal hari ini, jangan lihat hari ininya, lihat di tahun dulu. Nah, kalau tahun dulu mereka memulai tanpa kendaraan, tanpa barang bagus, saya memulai dengan barang yang bagus, berarti potensinya lebih besar saya. Oke, Zubaidi, saya berharap Zubaidi sukses menjadi kebanggaan kebanggaan Pamekasan, kebanggaan Madura, kebanggaan bahwa sukses itu adalah milik semua orang. Benar. Sukses itu bukan saja untuk orang yang berpendidikan tinggi. Benar.
Ya, Subaidi menunjukkan belum tamat SMP. Yep. Saya dengar lagi berjuang untuk mendapatkan persamaan ijazah ya. Benar. SMP. Iya. Cita-cita kuliah katanya. Insya Allah tahun ini benar. Saya mau kuliah. Pengen rasanya kuliah. Ya, jadi seseorang yang gagal 47 kali tapi tidak patah. Seseorang yang punya mimpi, mimpinya ditulis dan diuber. Dan ini memang terbukti, ini adalah law of attraction dalam buku The Secret mengatakan itu. Saya pernah baca buku. Ya, jadi bahwa kalau kita ingin mendapatkan A, itu harus ditulis, harus diucapkan, harus dibenamkan dalam benak bahwa saya harus mendapatkan A. Dan insya Allah itu akan tercapai. Benar, pasti. Ya, saya berharap kita mendapatkan pelajaran banyak dari Pamekasan. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, undangan beliau, dan saya bilang, Subaidi, ceritakan tentang apa kisah hebatmu itu. Ya, kalau kisah hebat dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal, yang sudah didengar di mana-mana, itu barangkali Anda ya para penonton Helmia Bicara bisa dapatkan di mana-mana. Ya, saya sekarang pergi dari desa ke desa, dari kabupaten-kabupaten untuk menemui orang-orang hebat. Ya, tidak hanya para bupati. Ya, jadi inilah yang bisa saya lakukan dan saya senang melakukannya. Itulah juga tujuan saya membuat Helmia Bicara. Semoga ya Anda tetap tonton, ya please like, komen, dan juga subscribe Helmia Bicara. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.